Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita masih bab yang ke-45, tentang menziarahi orang-orang yang saleh, mengunjungi teman-teman akrab, dan berkumpul dengan orang-orang alim untuk menerima nasihat mereka atau untuk mengambil adab dan perangai mereka. Maka pagi hari ini kita lanjutkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2567. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, bahwa ada seseorang, zara, yang dia zara, menziarahi, mengunjungi, akha, saudara, lahu, saudaranya, fi qaryatin ukhra, di sebuah kampung, di sebuah dusun, di sebuah desa yang lain, ukhra, yang lain. Fa arsadallahu lahu ala madarajatihi malakan, maka lalu Allah arsada, mengutus untuk mengintai satu malaikat di jalan yang akan ditempuh dilaluinya. Falamma ata alai, maka tatkala ata alai, dia berjumpa dengannya, lalu malaikat itu berkata, berkata malaikat, aina turid, kemana engkau akan pergi? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Orang itu berkata, uridu, aku ingin pergi mengunjungi, menemui akhan, saudaraku atau saudara bagiku, fi hadhil qaryah, di desa ini. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubuha. Malaikat itu berkata, apakah ada suatu nikmat atau keuntungan duniawi yang ingin kau dapatkan daripadanya? Qala la, dia berkata, tidak ada. La ghaira, tidak lain, tidak bukan, anni ahbabtuhu fillah, aku mencintai saudaraku itu pada jalan Allah. Kata malaikat itu, qala fa inni Rasulullah, sesungguhnya aku ini Rasulullah, utusan Allah, datang menjumpaimu, bi annallaha, memberi kabar, memberitahu kepadamu bahwasanya Allah qad ahabbaka, Allah mencintaimu, kama ahbabtahu fi, sebagaimana kamu mencintainya karena Allah. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Mari kita pahami. Hadis ini dijadikan dalil, dasar pegangan, rujukan oleh para ulama tentang kemuliaan, keutamaan, ketinggian dan fadilah mengunjungi saudara sesama muslim. Karena orang muslim itu saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, muslim saudara bagi muslim lainnya. Ada dua bentuk persaudaraan. Pertama, saudara seayah, seibu, senasab, seketurunan.
Ada pula saudara lantaran seiman, seislam. Bahkan ada bentuk saudara yang ketiga, saudara sesama manusia, sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Dalam bahasa Quran dan bahasa hadis, saudara itu namanya akhu. Akhu, akhi, akha. Nanti menjadi ikhwan, ukhuwah. Secara bahasa asal katanya sama. Karena sama ayah ibu, akhu, saudara dia, akhi dia. Sama kampung, saudara sekampung. Sama bangsa, saudara sebangsa. Sama-sama Islam, saudara seislam. Sama-sama iman, saudara seiman. Semuanya namanya akh. Sehingga menjadi ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja sesungguhnya orang mukmin itu ikhwah, bersaudara, karena mereka sama-sama mukmin. Itu maka namanya akhu, akha, akhu, akhi, akhan. Sama. Bahkan sama perangai juga saudara. Innal mubadirina kanu ikhwan syaitan atau syayatin. Orang-orang mubazir itu saudaranya setan karena sama perangainya. Di mana tak samanya? Sama-sama mubazir. Saudara dia. Bahkan bisa dikata ada manusia yang menjadi saudara hewan karena sama-sama sama oleh perangainya barangkali, sifatnya, atau sama-sama bertelanjang jo. Namanya akh. Jadi kalau al-muslimu akhul muslim, orang muslim itu saudara, artinya karena dia sama-sama muslim. Yang kedua, ikatan persaudaraan yang tertinggi, yang terkuat adalah ikatan persaudaraan seislam, seiman, melebihi ikatan persaudaraan seayah, seibu atau sekandung. Karena ikatan persaudaraan itu diikat oleh Islam dan iman sampai ke surga. Malahan ikatan persaudaraan bisa jadi tidak langgeng, tidak abadi. Satu kafir, satu muslim tidak boleh saling mewarisi. Tidak boleh saling mewarisi. Makanya ikatan persaudaraan yang tertinggi karena diikat oleh sama-sama Islam, sama-sama iman. Jangan rusak, jangan putuskan. Ada orang yang ingin mengunjungi saudaranya, zara akhallahu. Zara, ziarah. Ziarah itu berkunjung, bukan ke Busaro. Bisa jadi di kapal orang kalau lah ziarah, Busaro. Ke Tanah Suci juga ziarah, ziarah ke Baitullah, ziarah ke Masjid Nabi, ziarah ke Baqi', ziarah ke Uhud, ziarah ke Kuba, ziarah ke kampung halaman. Ziarah, karena arti ziarah itu apa? Berkunjung. Berkunjung. Kata kerjanya zara, yazuru, nanti jadi ziarah, berkunjung. Anna rajulan, ada seseorang laki-laki. Zara, dia berkunjung, menemui akha, saudara. Bisa saudara kandung, bisa saudara seiman, seislam. Akhan lahu, saudara lahu, saudara baginya. Fi qaryatin ukhra, di sebuah qaryah, sebuah kampung, sebuah desa yang lain. Lalu arsada,
Allah memerintahkan satu malaikatnya arsada, mengintip, mengintai, memata-matai, mengikuti, mengiringi, kemudian menghadang di mana dia jalan yang dia lewati ke kampung di mana saudaranya di situ. Nah, terjadi dialog. Inilah katakan dalil tadi, itu mengunjungi sesama saudara, sesama muslim seiman atau saudara sekandung yang dilandasi dengan ikhlas, saling mencinta, bukan karena faktor penyebab lantaran karena yang lain. Apa faktor yang lain itu? Macam-macam lah. Sehingga datang malaikat, Allah mengutus malaikat atas izin Allah. Malaikat-malaikat bisa merubah wujudnya atau menjelmakan dirinya menjadi manusia atas izin Allah. Jika malaikat itu telah mengubah bentuk dirinya, menjelmakan diri menjadi makhluk manusia, maka tidak ada yang tahu bahasa itu malaikat. Bahkan Nabi sendiri pun tidak tahu kalau malaikat sudah berubah wujudnya. Nabi Ibrahim ketika datang tamunya, disuguhkannya kambing gemuk. Tidak disentuh oleh tamunya, kiranya tamunya malaikat. Datang pula malaikat ke tempat Nabi Lut, gagah-gagah, tampan-tampan. Cemas Nabi Lut, karena orang kampung itu suka jatuh hati kepada laki-laki gagah. Berkhianat istrinya. Tercatat dalam Quran istrinya berkhianat, surat At-Tahrim. Memberitahukan, di rumah saya, di rumah Lut ada laki-laki gagah-gagah, datang laki-laki yang ke situ, datang orang kampung. Rupanya itu malaikat. Datang pula Jibril mengaji. Di hadapan para sahabat datang Jibril, pakaian putih, rambut hitam. Tidak ada tanda-tanda orang yang dalam perjalanan jauh. Duduk langsung di muka Nabi, diadunya lututnya dengan lutut Nabi. Bertanya kepada Nabi, tidak tahu sahabat bahasa itu dah Jibril, menjelmakan diri. Yang keempat, datang malaikat menemui Maryam, gadis belia. Maryam, aku berlindung kepada Allah. Inni uztu, aku berlindung kepada Allah. Atau a'udzu, aku berlindung kepada Allah daripadamu. In kunta taqiyya, jika engkau orang bertakwa, aku berlindung kepada Allah. Nah, tahu Maryam bahasa itu adalah malaikat. Lalu dikatakannya aku adalah utusan Allah. Ditiupnya Maryam hamil. Apanya ditiupnya? Kejikitan itu. Kajiwan itu. Panjang lo ketiup-ketiup. Kemarin kita berharap datang malaikat hari Rabu. Rupanya ada datang. Malaikat-malaikat yang akan memperbanyak. Kiranya banyak yang setan-setannya datang. Jangan lanjutkan. Kita tidak menyebut apanya. Pokoknya jangan lanjutkan. Itulah, kalau tidak malaikat, kalau tidak malaikat, setan. Setan mendamping orang yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang maksiat, buat dosa, berbuat yang haram-haram, membuat kezaliman, membuat kecurangan, itu malaikat, setan yang banyak. Malaikat tidak ada. Apakah kemarin ditemani oleh malaikat atau setan? Maka dihadang dia oleh malaikat yang menjelmakan diri menjadi, terjadi dialog. Terjadi dialog. Apa dialognya? Aina turid?
engkau ingin kemana? Aina kemana? Turid ingin pergi. Entah nak kemana? Katanya uridu akhalli. Aku ingin bertemu berkunjung zara. Uridu akhalli. Aku ingin bertemu berjumpa mengunjungi akha, saudara li, saudara bagiku. Bisa saudara kandung, bisa saudara seiman seislam, atau konti di kampung ini. Kan dialog tuh. Dialog tuh. Kata si malaikat bertanya, hal laka alaihi min ni'matin tarubuha. Kalau bahasa kitanya itu ada kepentingan lain, ada maksud lain, ada tujuan lain. Kedatanganmu ke sana? Tidak ada. Murni saya ingin berkunjung. Sudah lama tidak bersua, lalamu tidak bertemu, tidak bersobok. Lalamu tidak kerimbo bertanam padi. Lalamu tidak bersuo. Alai. Tambah salah. Hanya murni ingin bertemu, ingin bersua, ingin berjumpa karena sudah lama tidak ketemu. Tidak ada maksud lain, tidak. Bicarakan bisnis, tidak juga. Atau mengajak masuk kelompok, tidak juga. Atau berkunjung serangan subuh, tidak juga. Subuh, saya tidak pas subuh. Atau yang lain, tidak. Karena aku cinta, aku suka. Kami sudah lama menjalin persahabatan. Hanya itu, tidak ada yang lain. Kata malaikat, hal laka, adakah ada bagimu atas saudaramu itu suatu nikmat yang kau harapkan, meraih keuntungan atau kemanfaatan atau hal-hal lain lah sehingga engkau jauh-jauh datang? Tidak ada. Hanya ingin ketemu, ingin bersua. Berarti kedatangannya murni untuk bertemu, ikhlas karena Allah. Bukan yang lain, bukan ingin mencabut arisan, enggak. Atau pokoknya macam-macam lah, dan segala macam. Atau lah teragak dengan kawan-kawan SMA dulu. Apakah sudah beranak sekarang atau sudah bercerai dia, enggak. Itu. Kemudian apa lagi? Kalau begitu, aku ini utusan Allah. Kan gitu kan malaikat. Ini Rasulullah. Aku kenalkan diriku, aku ini utusan Allah, malaikat. Spesial diutus untuk menjumpai, menemuimu, menyampaikan berita bahwa Allah mencintaimu. Ada yang lebih tinggi daripada itu? Tidak ada. Yang paling tinggi itu mendapat cinta Allah. Allah mencintaimu, Allah menyukaimu. Sebenarnya Allah sudah tahu apa maksud kedatangannya. Cuman untuk menampakkan kepada kita dan kepada dirinya bahwa memang dia betul-betul ikhlas, dapat salam hangat dari malaikat dan berita menggembirakan. Bisyarah, apa berita gembiranya? Inna Allah qad ahabbaka, Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaranya karena Allah. Pentingnya gitu. Yang kedua, selain mendapat kecintaan Allah, orang-orang yang suka, orang-orang yang gemar saling berkunjung, saling bertemu, saling bersua satu sama lain, akan mendapatkan tempat istimewa, tempat khusus yang dicemburui oleh hamba-hamba Allah yang lain, bahkan termasuk dicemburui oleh nabi-nabi. Posisi itu di akhirat nanti. Apa itu? Ini dia, haqqan mahabbati.
haqqat mahabbati, berhak, patut, pantas. Haqqan tu, haqqat, berhak, patut, pantas. Mestilah mahabbati, mendapat kecintaanku. Mahabbah kecintaan ti aku, mendapat kecintaanku alal mutahabbina fiya, atas atau siapa saja yang saling cinta mencintai fiya karena aku gitu. Siapapun yang saling mencintai namanya mutahabbin. Orang yang mencintai atau saling mencintai, saling menyayangi. Kau cinta murni, kau bukan cinta I love you. Bukan cinta berahi, bukan cinta nafsu, cinta hakiki. Karena sayang, suka, senang. Mereka saling bersahabat. Maka siapapun yang mutahabbin, saling mencintai, saling menyukai, saling menyayangi, saling mengasihi satu sama lain, fiya padaku. Artinya ikhlas karena aku, mengharapkan ridhaku. Kecintaannya bukan karena apa? Karena segolongan, sekelompok, seorganisasi, seyayasan, sehimpunan. Enggak, kita enggak sebut itu. Saya sudah menghindar-hindar menyebutnya. Bukan karena himpunan, ikatan yang semuanya atas dasar keduniaan, atau malah kelompok-kelompok untuk kejahatan, kelompok-kelompok untuk melakukan kecurangan, saling mendukung untuk berbuat dosa. Itu tidak layak mendapat kecintaan Allah, malah murka Allah. Berbahaya itu, sangat berbahaya. Bertahun alal ismi, bergotong royong untuk buat dosa dan berbuat permusuhan, bagurubuh tubuh kemudian. Lagi tahu bagurubuh tubuh? Kama bantu membantu, tolong menolong, berbuat dosa, berbuat permusuhan. Jabarkan sajalah apa maksud berbuat dosa itu. Kita kan pernah belajar Al-Jabar. Jabar saja. Jabariyun. Kalau Al-Jabbar apa maksud? Bara saham maswa segitu dosa dapat. Makan orang, minum orang, mendapat gaji orang, mendapat kedudukan orang, pangkat orang, gara-gara kita dengan cara yang tidak benar, cara-cara dosa. Apa koyo dosono? Menanggung dosonya walaupun kita telah mati. Sah, awak mensahan. Ibadah terlangsung, tidak ada terlangsungnya. Bang kada terlangsungnya, ya kan awaknya ngajon. Barangkali pengenai ibu nak petang, tidak, nak ke petang itu. Sesudah Selasa. Sesudah Selasa. Jadi nak kita tolong, nak kita bantu ko. Nang kerjasama ko, saling suko, saling bantu, saling mendeki, nanelok lah, alal birri dan taqwa lah. Itu makanya nanti persahabatan, perkawanan itu nanti saling bermusuhan, saling tuding-menuding nanti di akhirat. Karena satu sama lain mengajak untuk hal-hal kepentingan duniawi yang berdosa. Surat Az-Zukhruf, surat ke-43.
Zukhruf surat ke-43 ayat 67, halaman 494. Halaman 494. Az-Zukhruf ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau. Al-akhila, teman-teman. Khalil, teman. Akhila, pertemanan atau teman-teman. Teman Allah. Teman-teman atau pertemanan yaumaizin pada hari itu hari akhirat. Ba'duhum, sebahagian mereka, li ba'din, bagi sebagiannya lainnya, aduwun, menjadi musuh. Musuh. Ayat 67, halaman 494. Surat 43 Az-Zukhruf. Teman-teman yaumaidin, pada ketika itu pada hari kiamat, hari akhirat, hari pertanggungjawaban, hari perhisaban. Ba'duhum, sebagai mereka, li ba'din, bagi sebagian lainnya, aduun, musuh. Illa, mereka yang bertakwa. Karena orang bertakwa itu pertemanan mereka dibina di atas ketakwaan, di atas keimanan, bukan atas yang lain-lain. Arti musuh nanti saling tuding-menuding, saling salah menyalahkan, bahkan saling mengumpat, saling mencaci sampai ke neraka. Sampai ke neraka. Kalau itu teman-teman dalam kesesatan, dalam kezaliman, bahkan dalam kekufuran, dalam kefasikan, dalam kemunafikan, baca semuanya. Semuanya nanti akan bermusuhan satu sama lainnya. Barana konco palangkini kini mendukung mendeking amuh mampang badan, bayang amuh orang baduto, amuh habis-habisan mengeluarkan argumen pembelaan. Kan nampak tak dah? Yang dibela misalnya orang yang itulah nanti menjadi adu musuh. Di neraka, andai akan masuk neraka orang, nanti saling menuding. Nih satu sama lain. Kecuali pertemanan yang diikat, yang dijalin oleh orang bertakwa, karena persaudaraan mereka, pertemanan mereka di atas keimanan, dijalin dengan ketakwaan. Salah satu orang yang akan dilindungi di hari tiada perlindungan dan bantuan, itu hari akhirat, di hari berkumpul, di hari berhisab, kan dua orang yang bersahabat bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu pentingnya. Dan yang menjadi penyesalan luar biasa nanti di akhirat sana, kesalahan pilih teman. Bukan salah asuhan, salah teman. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
wahai celaka aku, sengsara aku, menderita aku, laitani, andai sekiranya di atas dunia dulu aku tidak menjadikan si Anu menjadi teman. Surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat ke-28. Al-Furqan, surat ke-25, ayat ke-28, halaman 362. 362, surat yang ke-25, Al-Furqan. Ayatnya 28 dan 29. Lalu suruh, ya wailata, ya wailah, wahai celaka aku, wail, wahai celaka aku, sengsara aku. Sangat menyesal tu. Laitani, andai sekiranya aku, lam tidak, at-takhis tidak mengambil menjadikan si fulan, si Anu menjadi khalil. Apa khalil? Teman. Orang yang salah pilih teman, salah pilih kawan, salah konco, salah sahabat, salah kelompok. Halo, salah kelompok, tak itu salah. Yang sambung lebu, salah kelompok. Berteman, berkonco, berkawanlah dengan orang-orang yang salah kelompok itu. Nanti di akhirat orangnya akan menyesal sejadi-jadinya, sehebat-hebatnya. Yang penyesalan itu tidak berguna, tidak bermanfaat. Karena teman itu saling mendukung, teman itu saling mempengaruhi. Bahkan salah satu yang bisa merubah orang adalah teman. Nah, fal yanzur ahdukum, hendaklah perhatikan oleh salah seorang kamu, mayukhalil, siapa yang akan dijadikannya teman. Karena teman itu saling, almar'u ala dini khalili, seseorang itu sesuai dengan agama temannya, keyakinan temannya, kebiasaan temannya, perangai temannya. Bisa orang berpindah keyakinan gara-gara teman. Tengok-tengoklah, nanti menyesal. Ini sesalannya. Kenapa saya tidak berteman dengan Nabi dulu, dengan sahabat-sahabat, dengan orang beriman, orang saleh, orang yang taat. Laitani, andai sekiranya dulu, lam tidak, at-takhiz aku mengambil menjadikan si fulan. Si fulan ini kan si Anu ini. Fulan itu kan Anu, menjadi khalil, menjadi teman. Laqad adallani, sungguh dia telah menyesatkan aku, anil zikri, ayat 9, daripada petunjuk Al-Quran, tuntunan pedomanku. Setelah datang datang petunjuk itu kepadaku, dan memang syaitan itu lil insani khadula, setan terhadap manusia memang pengkhianat. Si pengkhianat siapa namanya? Setan. Sifat setan berkhianat. Kan setan yang suka mengkhianati. Ada setan itu kepada manusia suka berkhianat, tidak bisa dipegang omongannya, janjinya, tidak bisa. Ini setan bukan orang setan, tapi ada orang dan setan. Aleh, mana saya badan? Nanti di akhirat di neraka ditunjuk tu. Wah, pajak apa? Pajak setan dipilih kau dulu ah. Enggak ada ni salah-salah aja. Anam pakaan tia aja. Itu dalam Quran surah Ibrahim ah. Cuma awak basuh-basuh awak saya.
La talumuni wa lumu anfusakum. Kenapa saya kamu celah? Kalian nengok, kalian nampak dia ngamu-ngamu dengan seorang dulu. Itu pembelaan iblis. Pembelaan iblis, setan ketika dituding-tuding dia yang salah. Dia tidak mau disalahkan. Salah. Dia tertengok tu. Yang kata datang milih. Kita lah hidup yang kata datang tak indah. Dan terlangsung tu balai. Dan terlangsung tu ke balai lancari dah menjadi abu. Dan seterusnya. Kenapa ke situ gaji kita tadi? Memang gaji itu mengunjungi teman, menziarahi. Jadi kalau ingin berteman, bertemanlah dengan orang yang baik. Kalau dapat temannya baik, jangan cari kesalahannya. Sebab engkau hanya mencari orang yang tidak salah, maka engkau tidak akan pernah berteman. Jika engkau akan mencela temanmu, sudah dapat teman, ada saja cacat, ada saja celah, ada kurangnya, carilah teman yang tidak bersalah. Kalau nak ketemu, hidup sendirian di rimba sana. Kalau tapi orang rancak, orang elok, bakawan nyuguru tu lah. Mulutnya manis, kucindanya murah, kopiah teleng sakui padek lo. Aduh, selalu salah doa ya. Kapundan orang nak kapunduang, kapundan. Kita balik ke hadis balik. Panjangnya raun mereka. Jadi hadis haqqat mahabbati kan itu ya. Pantas, patut, berhak, mestilah mendapatkan cintaku. Siapa? Orang yang saling mencintai. Siapa yang saling mencintai? Orang yang berteman dah. Orang yang berteman sebagaimana berteman tu, apalagi konco pelangkin. Salah piak sekali duluan. Dapat konco nang pelangkin tu, sampai tu, saling berkunjung, saling menziarahi. Bahkan suami ke cik berdua tu pun konco pelangkin. Balikin tak malah. Tapi konco pelangkin. Capek saya tak. Aku contoh lagi itu suamiku untukku. Kau nak kaji gitarian wayo. Wa haqqat mahabbati dan berhak patut pantas pula memperoleh kecintaanku alal mutanasihin. Orang yang saling memberi nasihat. Maka tawasau, saling menasihatilah. Barangkali kini sekarang kita termasuk itu. Termasuk orang yang mutanasihin, saling nasihat menasihati. Mutanasihin saling nasihat. Nasihat itu secara bahasa artinya bersih, murni. Itu nasihat, nasuha, bersih. Taubat nasuha. Taubat yang bersih, yang murni. Dikatakan nasihat karena orang yang menerima nasihat itu pasti murni. Niatnya, tujuannya, maksudnya bersih daripada tujuan-tujuan lain. Karena dia ingin betul-betul orang yang dinasihat ini bisa berubah, bisa begini, bisa begitu. Bagaimana nasihat? Itu makanya nasihat itu tidak ada untuk yang jelek, yang buruk. Kalau yang jelek tidak nasihat namanya. Nasihat yaitu adalah memberikan pelajaran-pelajaran, petunjuk-petunjuk, arahan-arahan, peringatan-peringatan kepada orang lain dengan semurni-murni, sebersih-bersihnya. Karena nasihat itu bersih, murni, tidak ada campur lain. Nasihat. Orang yang saling menasihati, karena aku, maka berhak mendapat kecintaan. Lepas itu, dua.
Wa haqqat mahabbati, dan berhak patut pantas pula mendapat kecintaanku, kata Allah. Al-mutazawirin fiyya, orang yang saling mengunjungi, ziarah, menziarahi satu sama lain, fiyya, karena aku. Fiyya, karena aku. Asal katanya fi dan ya. Fiyya, karena aku. Tidak ada kan lain. Bertemu, berkunjung, lalamo ndak basuh. Mual, teragak basuh. Motivasinya baik, tujuannya baik, tidak ada yang lain. Memang teragak basuh, teragak bertemu. Lalamo ndak. Lalamu mana tak? Baturilah kawan kau tak kama apainya. Tamu dak di sinan. Namanya mutazawirin, termasuk saling membalasi kunjungan karena Allah. Tidak ada kepentingan lain. Mutazawirin, untuk nyelampiti tidak ada, untuk minta bantuan tidak ada. Tolong, mau pernah di kita orang jangan lupa tak, tolong cek di tanggal 14 jangan lupa tak cina. Kata itu ada makasih, ada maunya itu. Pernah kan? Ambo termasuk orang yang pernah ke petang. Ini lagi orang petang. Tolong di, lainan di pusat, lainan di apa? Di Sumbar, ada yang di Agam, ada yang di kota. Terima lagi orang terima. Kena cucu ang ndak je no. Tak mau cucu dah. Kau salah je nak. Bahasa cucu. Taraga ubeknya bertemu. Rindu ubeknya bersuo. Ya bang ko taraga awak kawan. Kawan, teman, konco, sasekolah siswa. Kami gua makan sepiring berdua. Begitu mana konco. Tidak ada makasih lain. Memang ingin tu bertamu berzuo. Tidak ada untuk niat-niat yang salah, untuk berdosa, untuk mangan-mangan ada. Memang ingin malapen rindu, malapen teraga, menanyonyo bagi orang kini, labara cucu kau. Jemaah kini, udah lagi duit jauh. Atau adanya masalah, kita bantu. Itu maksudnya. Mutazawirin. Kemudian haqqat mahabbati, berhak patut dan pantas pula mendapat kecintaanku. Alal mutabadilin, orang yang saling memberi. Saling memberi, membantu, menolong, bahagia. Kawan awak sakit gini tu, lalamu sakit, kita kumpul dana lah. Ibu patangku suaminya di PHK oleh malaikat. Tolongnya. Anak saya 3. Itulah kelailah cik lah tuah. Nah kita kumpul beti. Kita sumbang kenyang. Tak ada lantaran lain. Tak ada kerana lain. Mutabazil. Saling memberi, saling membantu, saling menolong. Magiah. Azbazlu. Magiah. Mereka ko nanti di akhirat ala manabir, di atas mimbar yang terbikin daripada cahaya. Yughbituhumun nabiyyun, nabi iri. Yughbitu tu iri, menjadi iri, bingit sebab tak. Para nabi-nabi dan siddiqun, para orang yang benar, bimakanihim, dengan posisi kedudukan mereka itu di akhirat. Itulah di antara orang yang diiri, dicemburui oleh para nabi dan orang siddiq. Satu, orang-orang tersebut isiko. Salah satunya orang yang saling menziarahi, membantu, menolong. Untuk itu kunjungilah saudara-saudara, baik saudara kandung ataupun saudara-saudara se-Islam, seiman.
Lai wak kunjuang bini nom berdua saya mencari wak badu. Kunjuang sal tu pai lai. Ya kunjuang apa iso lai. Saya siap segini lai. Tak begitu direspon, ya sudah kan nyala wak ke berkunjung. Wak kalau merasuan tu. Datang wak ke rumah no. Cuma lah yo. Menjungu asalnya. Coba lah. Kalau datang kan. Itu posisi di akhirat yang dicemburu oleh para nabi-nabi, di samping mendapat kecintaan Allah. Nanti di akhirat sana ditempatkan di mimbar tertentu di belum di surga lah, di mahsyar. Berarti orang kau dapat perlindungan khusus, dapat perhatian khusus di akhirat nanti. Karena itu mereka lakukan mengharapkan ridha Allah. Yang ketiga, disunnahkan agar kita meminta pada saudara kita sesama Islam, sesama iman atau saudara kandung atau saudara pasar, saudara sepupu, jadi saudara sekampung bisa, yang saleh mengundang, mengajaknya ke rumah. Dia mampir-mampirlah ke rumah. Kok bila kasinan singgahlah ke rumah. Rumah wak dianu. Singgahlah. Terangah ke petang lagi ke kampungnya, tapi mak kena singgah ke rumah, ajak itu. Singgah ke rumah. Tawari orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang taat, lebih-lebih orang alim. Orang alim untuk berkunjung ke rumah. Kunjungi mereka dulu, beko tawari datanglah main ke rumah. Nak kena minta ke biti datang salah ke rumah. Agar tertular. Ini kalau orang saleh, orang alim datang ke tempat awak, saju awak. Kan kalau bahasa orang kita aura ya. Aura apa aurel? Aura. Ada tuh pengaruhnya, membiasnya, sehingga awak kucing salah contoh, kucing tahu saya nanam bisa kayak saya ndak, ilok kau saya badan kau, nya punya apa, punya insting. Naluri. Ada orang ke rumah, kucing asal larinya. Mana kucing? Ada kucing atau wawau atau binatang-binatang ada apa merasa apa ya, bisa terjaga, terlindungi, datang. Nah, bayangkan kalau orang itu orang alim, orang saleh, orang taat, orang baik datang. Duduk saya nyaman ada ke. Sehingga cocok lah kita duduk di tempat orang yang saleh, orang yang taat. Kasibaran, Pak. Iya, kasibaran mana? Kasibaran. Ajak ke rumah, dia datanglah ke rumah. Yo, anak-anak kami teraga, datang. Ambo pernah mencari di tayangan, barangkali sama-sama mencari, dia awam betul. Datanglah beliau ke Kalimantan, tak salah, berkunjung, ketemu dengan kawan. Rupanya bininya, anak-anaknya santiang gembiranya menyambut beliau datang. Ini pernah mencarinya. Carilah. Beliau yang sedang kini lah.
datang. Mencaliknya datang seorang di sebuah keluarga. Anaknya berpakaian, pakai gaya apa? Euforia ya. Mencalik datang. Datang. Ini abah korang ko. Abah datang. Lain. Kan senang orang. Sedekah yang kadang-kadang lebih daripada uang adalah orang gembira dengan kita, senang orang. Yang kesenangan itu tidak bisa dilukiskan. Bahagia itu kadang-kadang dicerita menjadi buah bibi aja. Jadi buah bibi. Itu makanya undang-undang orang saleh ke rumah. Dulu ketika Nabi membacakan surah At-Takatsur, lama lagi 5 tahun lagi suatu kali keluarlah salah seorang sahabat namanya Abu Bakar malam hari di luar rumah, lalu basi robok baso beda kan, basi robok. Umar bin Khattab katanya lah, bangun keluar rumah, ambo litak mencari nakali makan tak do. Bantulah kecil Umar, engkau bangun keluar sama selalu makan le. Sementara di rumah tak do nan kali makan. Bertemu Bakar Umar, lalu mereka berjalan. Tiba-tiba Nabi keluar rumah. Asal buat Nabi. Bertanya Allah, kenapa kalian berdua keluar? Kami lapar Rasulullah. Ambo ya Allah. Tiga sama lapar. Mula kita pergi ke rumah seseorang. Pailah batigo. Batigo ko orang nomor 1 ketiga-tiga no. Cuma angkonya lain. Jangan dialih-alih lu cerita. Ikut orang politik ni sadar Allah. Cik Rasulullah, dan cik Abu Bakar, dan cik Umar. Pailah ketiga-tiganya ke rumah salah seorang Ansar. Tiba di situ orang pun nak di rumah. Yang ada bini di rumah. Katanya Rasulullah tentang suaminya, kecil orang perempuan gue, saking gembiranya parusi ko mendapat tamu istimewa, payah melukiskan. Tunggu dulu, jangan payah dulu, ku tamu apa suatu hal kebahagiaan. Suami gue keluar sebentar, menceriai ya. Dah tunggu. Coba suaminya kok. Suaminya belum pernah dan belum pernah ada orang-orang yang sebahagia aku. Di malam hari ini puncak kebahagiaan aku. Karena aku mendapat kunjungan daripada 3 orang yang sangat mulia, yang terbaik. Payahnya melukiskan kebahagiaannya dengan datangnya Nabi, sahabat beliau berdua. Lalu kelakangnya carinya kurma muda, kurma masak, kurma matang carinya. Di habisnya kambing seekor disuguhkannya. Maka Rasulullah, ambillah. Maka 3 cakap Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar dan orang tu bahagia, saking bahagia sehingga di tengah ketika itulah Rasulullah berkata kepada Umar, Abu Bakar dan Umar, dan Nabi, tahu kalian tak? Anak kita makan kini, anak kita minum kini, nanti akan ditanya di akhirat. Fama bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang kita kaji, nak ayat yang kita kaji kegembiraan. Kalau dulu mau dengar cerita, lu lah iya.
Orang saleh ku suka diundang orang ke rumah. Orang siap mengaca janjang kami menjadi jelah. Tang ke rumah. Kau ndak nak tinggal si kau selama-lamanya tinggal sebentar sen jadilah. Nak dapat kami cucu lah di kami. Betul. Ya betul. Ulama-ulama siswa kawin dengan gaya begitu. Orang suka dengan dapat keturunan saleh, yang saleh. Kini kan produksi gensi-gensi. Halo? Oi. Contohnya begitu. Dengan itu yang kita ambil pelajaran, ajak orang saleh, guru, kalau kini buya atau teman dake, nak tertular, atau rumah cukun nak nape apa, katawaran, kesejukan. Itu dianjurkan, disukai. Kita baca hadis. Mathalul jalisis saleh wal jalisis saw. Perumpamaan teman duduk yang baik, saleh. Saleh itu kan orang kan? Teman duduk yang baik, teman duduk yang saleh. Wal jalisis saw, dan teman duduk yang buruk. Kama sali sahibil misk, tidak ubahnya sama seperti orang penjual minyak misk, minyak yang paling harum, misk. Sahibul misk itu orang memiliki minyak harum. Wakiril haddad, dan pandai besi. Apa besi? La ya'damuka min sahibil misk, imma tashtarihi atau tajidu rih. Jika engkau bergaul dengan orang yang punya minyak misk atau penjual minyak harum, meskipun engkau tidak akan membeli, paling tidak engkau mendapat bau harumnya. Atau tajidu rihahu, engkau mendapatkan baunya, harumnya. Engkau tidak akan menyesal. Wakilul haddad, dan berteman atau duduk dekat orang yang pandai besi, itu kan yuhriku badanaka, bisa membakar badanmu kan? Atau sabaka, atau bajumu, atau paling tidak tajidu minhu rihan khabithatan, engkau akan memperoleh bau yang menyengat, bau yang tidak enak. Kece orang babawa orang oleh minyak harum, indakna kembali harum lepe. Bagawa itu ke apa? Ndak kata panggang, bau nasuknya. Rasul itu. Jadi bagawa yang saleh, mengunjungi orang saleh, orang alim, atau guru-guru, orang baik-baik, apalagi menjadi teman awak, kawan awak, kunjunginya atau kau ajak ke rumah awak. Itulah suatu adab nalah luntur. Orang pernah kita dengar, lah berubah kini no jadi orang siap mana malih waknya. Jadi orang siap mana malih lo katanya. Kok aneh. Nyolat lai lok bana kini kasurau luak bagawainya malih luak bagawainya nah. Mak boleh cerita orang. Dia pernah dengar kan? Kamu pernah dengar terkait itu? Enggak mulai dulu lah. Kalau dulu amuh ya aku manga-manga. Amuh manga-manga. Kalau manga-manga banyak kan? Amuh manga-manga. Kini nantilah. Banyak sampai ko salah banyak ni kuliah. Jadinya menolak minyak harum. Kamu menolak minyak harum. Maka penting itu diperhatikan. Siapa yang dijadikan teman.
Kalau dapat teman yang bagus, sahabat yang bagus, kawan yang bagus, ziarahi. Karena balik saya kawan-kawan alamu. Bahkanlah mati ya, Pak. Mati ya, Pak. Salah satu bentuk bakti anak kawan dalam mati mengunjungi kawan awak. Ambo orang kayak mula meninggal anak laki-laki tahun 2015 bulan Maret lah meninggal. Orang kayak mau punya kawan-kawan lah, punya orang-orang dakiknya. Maka salah satu untuk khidmat baktimu ke orang kayak ambo, temui balik siapa teman-teman dakiknya atau murid-muridnya na dakiknya. Temui balik sehingga tekanan dia balik kawan-kawan tu balik. Sebab kawan kau pasti mendoakan kawan. Pak Sinan dulu Pak Sinan ni kau. Oh kau Pak Sinan kamu loh. Pak Sinan tu dulu aja. Antiang lah kesantiang no Pak Sinan. Pak Sinan sini kan. Kunjungi temannya, kunjungi muridnya, kunjungi orang-orang dekatnya, itu membahagiakannya, muliakannya. Itu salah satu khidmat seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Makanya kita bawa anak-anak kita, kenalkan anak kita kepada kawan-kawan kita, kunjung mengunjungi. Nantilah mati kita saling kunjung mengunjungi lagi itu. Itu adab yang tinggi dalam Islam. Yang tinggi dalam Islam itu telah dilakukan oleh Abdullah bin Umar, memuliakan teman Umar bin Khattab, bahkan memberinya beliau. Itu pentingnya kita memperhatikan siapa teman dan menziarahi teman. Disukai kita mengunjungi, menjumpai, atau mengadakan nanti perkumpulan-perkumpulan untuk pertemanan dengan catatan yang baik. Alumni, reuni, alai namanya, himpunan, ikatan, kalau baik laksanakan. Tapi kalau bercampur dengan hal-hal kemaksiatan, dosa-dosa, atau nostalgia lama dan lain, itu namanya membangkitkan bara api yang hampir padam namanya itu. Boleh pertemuan alumni, bolehlah. Reuni, bolehlah. Yang catatan ceko, jangan sampai membangkitkan gairah lama. Nah, ada nama BCL, ada nama LBK, PMK, CLBK, ada tentu. Mana teman-teman? Arisan. Kalau tujuannya memang untuk silaturahim, untuk kebaikan, motivasi datang bukan untuk yang lain, tapi motivasi datang memang untuk memperoleh persaudaraan, ikatan datang. Cuman kadang-kadang sering salah iko itu bertemu kawan lah sekian puluh tahun lama, kadang-kadang terasa SMA aja balik, kadang-kadang picik aja kawan balik itu baca kecak balo nya produksi itu ketika SMA dulu. Udah kayak gini kah orang lah beranak lah bercucu. Kadang-kadang bini lu ancak lah pada waktu kayak mayor orang boleh. Itu saya seketik yang barangkali perlu diluluskan, reuni-reunian, alumni-alumnian, dan acara silaturahmi apalah namanya, harus baik diadakan, tapi hati-hati tercampur, tercemari dengan yang tidak baik. Kalau baik, atau kunjungi bawa anak-anak ke sampai teman-teman bawa jauh-jauh hari sempat mengunjungi jauh-jauh. Mudah-mudahan tak dengarnya kini. Jauh-jauh datang langku ke rumah. Ya, insyaAllah lah lain kali mudah-mudahan datang. Itu yang jauh di Talu, itu yang jauh di Salunto. Banyak sini. Kalau aja postingannya. Bila angku ke rumah, bila tiba lah insyaAllah. Coba punya aktivitas kan. Artinya ingin ketemu, barangkali lalamu nak basuh, itu penting. Kau namanya ziarah.
malaikat berkunjung, malaikat menyampaikan kabar gembira. Disunahkan nomor ampe, disunahkan, aku sebentar kalah ya. Yang kelima, berkunjung pada waktu saat mereka suka. Ini mantulo tetap ada adab. Kadang-kadang nyo ndak di rumah. Kadang-kadang nyo sedang acara. Kadang-kadang nyo lah punya jadwal, punya program, punya agenda, awak datang. Itu kesalahannya bukan pada dia. Kita yang kadang-kadang datang tidak pada waktu yang tepat. Tetap kita khabari orang. Surprise itu kadang-kadang ada baik, kadang-kadang kelabakan orang. Surprise namanya tak? Ada baiknya kadang-kadang justru bikin orang kocar-kacir. Apalagi kita datang di saat ndak mood menemui kita tamui, nyo ada masalah, nyo ada problem. Sudah bercakap di rumah. Ada tiba menongok ke rumahnya. Apa garas? Itu. Agi tahu, agi kabar. Atau kalau lah biasa kita magian surprise, kalau lah biasa tak masalah. Ya berarti harus tahu situasi dan kondisi orang. Sebab nanti bukan orang yang salah, kita yang datang yang masalah. Termasuk sebenarnya maape kawan alamun usul, calik ko jambara kita maape. Awak sarang salat, ada orang maape. Bisa jadi orang ko tak tahu bahasa salat. Ko jambara ko. Oh, ko sarang salat no rumah. Ko sarang disurau no rumah. Ndak dijawabnya beko awak. Oh, bangi sombong nang ku gini macam. Awak cepet-cepet kadang-kadang menurut orang. So bisa jadinya sedang waktu salatnya di masjid di surau. Tahu luak nak no jadwal orang menelpon. Kalau ka guru mau majan dulu, kalau ka menelpon orang bila ambo bisa mengecek. GSMS kini kah? GSMS WA. Ambo ada ka ngecek bila ada katu. Ambo ada ingin kada berkunjung, ada ndak waktu. Kalau ndak ada, lain kali lah bila-bila lah. Sabar kita nak minta. Allah bertemu sebentar saya tak ada lo katu denganku. Sibuk nang ku kini betulnya. Itu kan ndak mengerti lo keadaan orang. Itu kalau berkunjung, kalau bertamu tetap menghormati privasinya. Waktu-waktunya. Jangan sembarang-sembarang ziarahnya. Apalagi tengah malam. Alinya 9 wak ke rumah orang itu tak mungkin. Tak mungkin. Kalau hanya tersiang, sudah bini dah kadang-kadang. Sudah lakukan mungkin. Yang keenam, berkunjung bisa dilakukan dengan mendatangi rumah mereka atau lewat via miss call. Yang penting dialog, kontak. Jadi minimal berkunjung itu lewat media, yang terbaik datang ke rumah dengan tetap menghormati waktu. Yang ketujuh, betapa besarnya fadilah, keistimewaan dan keutamaan orang yang menziarahi saudaranya, sampai Allah spesial mengutus malaikat untuk bagi tahu. Kalau kawak tidak perlu malaikat datang, Allah tahu sawak kau. Ambo nak datang jauh-jauh, tapi tidak ada malaikat di jalan. Tak, jamin tu loh kan. Ini aku kalau tahu aku. Hadis itu kan tujuan malaikat bertemu awak kan bagi tahu. Nah, kini kalau dia tahu, ini tidak perlu tunggu mana malaikat tu, pak malaikat. Bapa untuk malaikat Jibril tu tidak bisa lah tu. Yang penting awak lari dia tahu. Kalau awak berkunjung ke rumah teman yang dalam Rasul dengan tujuan ikhlas, baik dapat kabar gembira. Kabar malaikat tu Allah utuskan bagi kabar gembira. Kabar spesial, Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai sahabatmu. Malaikat. Kalau kita berkunjung, kita lah dapat berita ko. Kau di mana? Kau di Pikumbu, di Aman, di Obang, di Pitalah,
alai di pincuran misalnya. Tamu yang penting. Itu besar fadilah dan keutamaan orang yang berziarah. Yang ke-8, kalau sampai tadi, persaudaraan karena Allah berada di atas ikatan persaudaraan sedarah atau senasab atau ikatan yang lainnya. Berarti ikatan persaudaraan yang tertinggi, ikatan yang terjalin, yang terikat Islam dan iman atau ketakwaan. Tidak ada yang melebihi ikatan itu. Jadi kalau dapet nanti saudara seiman, saudara se-Islam, jangan tangga, jangan putih. Bahkan tidak halal ya, melebihi 3 hari. Itu teman se-Islam, seiman atau yang sama-sama bertakwa. Pakuat, pekokoh, saling menasihati kepada yang benar. Jalah kita memutuskan kalau salah-salah sengini, kurang-kurang sengini, jangan batonggok di salahnya tu. Bisa jadi wak batonggok di salahnya. Kau dapat wak kawanku bulik sebulik-buliknya sempurna ndak ada tu. Kemak sih kawan. Tidak bukan kawan jadinya. Tidak payah memang tidak ada. Mencari orang yang sabulik-bulik itu kan tidak ada. Tu. Biasa dia tiap campaan nanti. Jangan bertunggu dengan salahnya. Ini semua. Awak kalau banci taruisen. Berdoa kepada Allah, ya Allah campakkan kebencian. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, rasanya bu pernah mempraktikkan dan mempraktikkan. Kalau ada cemburu, ada sakit itu dengki langsung saya baca. Ya Allah, Rabbana la tuzigh, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan ada gil. Kalau dalam hadisnya sakhimatul qalbi, rasa benci, rasa tidak senang dalam hatiku tolong dienyahkan kepada orangku ya Allah. Itu. Terakhir, kemampuan melekat, merubah diri, menjelmakan diri jadi wujud yang lain itu atas izin Allah. Bisa jadi Allah pernah bertemu malaikat, tapi malaikat dalam perkara diri. Kawan nambo pernah dulu, tidak tahunya si orang menolong kita di tengah malam, pulang ngaji jam 1:30 malam, hari jalabe otonya mogok di jalan sepi, jalabe oto ketika oto sedan, ini tidak pandai melen oto di tengah pesawang mati mendadak hujan. Tiba-tiba datang si oto menyorot tabi punya. Tahu punya. Turun enggak ada punya. Assalamualaikum, ada apa Pak? Ada yang bisa bantu? Hilangnya. Ini mobil saya enggak bisa. Ya, kami periksa Pak. Itu. Saya di sudahnya menjalankan itu. Coba Pak. Apa itu Kang? Silakan Pak. Ngomongin Pak. Entah siapa orang tu, tidak pernah bertampung. Kecakawanku barangkali ko malaikat ko. Besar duganya malaikat kan tidak tahu ya. Tidak tahu menahu orang tu. Orang tu tidak mencaliaknya loh, banyak-banyaknya sibuk saja mengotak-atik mobil yang dikendarainya di tengah malam. Bisa jadi malaikat, atau kita pernah dibantu orang yang kita tidak tahu. Itu lantaran kita pernah berbuat baik kepada orang lain, lantaran pernah menolong, melapangkan, memudahkan, meringankan ado-ado makhluk yang kita tidak tahu makhluk itu. Bisa jadi itu malaikat. Jadi perlu malaikat itu menyendiri kawan. Mampu malaikat Mikail mah sih, mati ya. Bila mampu malaikat maut apa ya, Pak? Oh, tak boleh.
Anak sak, anak kanai, anak payah bertolonglah. Saya senang mau dekat maut cina, apa depan ni awak? Dah mau aja ni. Enggak cawak je kan? Lah. Doalah jangan cepet-cepet bertemu yang melekat maut tu. Jadi diakhiri subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in. Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah agar negara kita aman-aman, damai-damai. Siasat pemimpin kita, pemimpin yang bisa ramah, santun memperhatikan kita dilayani, siasat dan Allah beri kepercayaan memimpin bangsa Indonesia ke depan, agar kita diberi keleluasaan dalam beribadah. Demikian doa kita, amin amin ya mujibas sailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.